Nggak Maka ada begitu, nggak ada begitu. Itu literasi Bang Juma aja itu. kok bisa nggak ada? Kok bisa nggak ada? Sementara kiblat daripada kekristenan itu kan pengakuannya Yahudi kan, Torah. Kan Taurat tuh. Jadi mau Kan tidak mau udah ku jawab loh, Bang Juma itu. Di bangsa gimana? Yahudi, hitungan hari pertama itu hari Minggu, bukan hari Senin. Dan di Indonesia ini hitungan hari pertama itu di hari Senin. Iya, Makanya sekarang kegiatan yang dilakukan itu Senin sampai Sabtu kan kalau di Indonesia. saudaraku, ini yang kita bahas bukan Yahudi Indonesia, ini Yahudi Kristen. Gini, Yahudi Bang Kristen yang kita Juma, bahas bukan Yahudi Indonesia. Bang Juma, Gimana? masalah ibadah hari Minggu itu kita memang menggunakan 7 hari, 1 hari meluangkan untuk menyembah dan memuji namanya. Itu kita udah pelajari itu, dan di Indonesia ini memang hitungan hari pertamanya hari Senin Tapi ketemunya. kan Senin sampai perintahnya Sabtu. kuduskanlah hari Sabtu gitu loh. Iya tahu. Nah, terus kenapa orang Gini loh, Kristen mengkuduskan Gini hari loh, Minggu? kalau pengertian Bang Juma kan kuduskan hari Sabtu tuh udah saklek, harus hari Sabtu, harus hari Sabat. Oh ya memang Kita harus. kan beda, enggak gitu. Kita beda. Kenapa enggak? Kalau Kenapa kalau menentang kita firman Tuhannya? gini, secara tertulis emang seperti itu. Tapi kan tulisan itu ada makna yang tersirat di dalamnya, ada kandungan yang berisi bahwa kita itu memang harus menyisihkan waktu 1 hari dalam 1 minggu. Intinya kan menyisihkan waktunya, Hari apa Bang itu? Juma. Perintah Tuhannya hari apa? Arti sabat itu Bang Juma, coba cek aja deh. Arti sabat itu menyisihkan waktu 1 hari Bunda, selama Bunda, 7 hari. izin, Bang Arom izin. Bang Ryan, Pandai-pandaian. Bang Ryan boleh open cam, Bang Ryan, silakan Bang Ryan. Pandai-pandaian saudara Arum ini. Pandai-pandaian gimana? Orang Hari kita Sabat. pelajari begitu, Bang Juma. Kita di kekristenan, makanya Bang Juma kalau bawa ayat langsung, oh ini artinya begini, langsung sesuai ayat, enggak gitu. Ya, Kalau hari kita Bang apa Juma, disuruh kuduskan hari apa? Sabat, kalau kita klik itu Sabat itu 7 hari, sisihkanlah waktu luang 1 hari dalam 7 hari itu. Hey! Masolang generasi kalau gurunya seperti ini. Sabat Kok itu Sabtu. gitu? Bang Juma, di Sabat Kristen, itu Sabtu. jamaat juga udah ngerti itu Bang Juma. Ketika kita Sabat ngomong, adalah kenapa, hari- kenapa? Sebentar dulu. Kenapa? Kalau mereka nanya pun, kita jawab pun, Masolang. mereka nggak ada yang komplain kayak Bang Juma gitu loh. Mereka Oh, aman-aman aja. saya memang harus, yang hak harus ditegakkan, yang hak itu harus ditegakkan. Sabtu itu Sabat kan, Sabat itu Sabtu kan. Terus kenapa berubah Bang jadi Juma, Minggu itu loh? Bang Juma, kan udah saya bilang, Sabat itu kan bangsa Ibrani. Nah, terus Bahasa Minggu, Ibrani. Minggu, Bahasa Ibrani kan. kalau Sebentar Minggu? dulu. Waktu itu firman datang di kaum Yahudi, makanya berbahasa Ibrani. Nah, di Ibrani itu, di Yahudi sana, mulai hari pertamanya itu di hari Minggu. Makanya ketemunya hari Sabtu 7 harinya. Kalau di Indonesia ketemunya Senin harinya. Hari saat pertamanya. Iya, oke. Bang Juma. Iya. Bang Juma, gimana? malam. Bentar satu-satu dong, Harun bang, Nanti bang, nggak satu-satu disapa-sapa, bang, bentar biar lagi gua- biar nggak debat kusir satu-satu. Punya Ya, adab nggak, bang? tunggu dulu Bang Juma sama Bang Afan. Ya. Kasih poin dong. Kalian juga harus saling kasih poin biar enak kita dengarnya. Oke, lanjut ceritanya kan. Ya. Kalau gini saudara, dalam tradisi Yunani, hari Senin Deftera, Selasa Triti, Rabu Sabat nggak ada Tarti, hubungannya sama Yunani, Bang. Kamis Sabat Penti, nggak ada hubungannya sama Yunani. Jumat Bang Paraskepi, Juma. Dengar dulu Bang Arvin. Sabtu Sabat, Minggu Kiriaki. Kan begitu. Kalau Sabat tak ada hubungannya dengan kekristenan, oke, silakan aja. Memang tak ada. Karena perintah untuk mengkuduskan Sabat itu hanya berlaku kepada Ibrani, orang Ibrani, yaitu keturunan Yakub. Betul. Nah, itu kan Betul, ya. karena Iya. hitungannya dari hari Minggu mereka hari pertamanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah
Ketika ada perintah mengkuduskan hari Sabat, Kristen ikut nggak mengkuduskan? Nah, Tidak. itu. Nah ini Kristen saya ikut bilang nggak? ini karena Kristen di Indonesia itu mengikuti harinya hari Indonesia, hitungan pertamanya Senin, ketemu 7 harinya Minggu, ya di hari Minggu. Lah Gitu kenapa loh. jadi ke Indonesia kiblatnya? Kenapa enggak ke Yahudi? Bukankah Lah, kan Tuhan menyesuaikan. Yahudi yang nusul Di mana menjadi tempatnya? Tuhan manusia nggak yang mungkin kalian mau sebut menyulitkan. Kristus? Kan Tuhan nggak Tuhannya menyulitkan orang Yahudi untuk ibadah, Bang Juma. Tuhannya Yahudi turun ke bumi Tuhan- menjadi Tuhannya manusia. Yahudi pula. Lalu siapa Yesus ini? Ya. Yesus orang Yahudi. Enggak, Yesus ini kan Tuhannya Yahudi yang nusul jadi manusia kan? Kok Tuhannya Yahudi? Yahudi Berarti nggak Tuhannya mengakui Athena. Yesus Tuhan. Tuhannya Athena, bukan? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya Nah, orang itu Kristen. Tuhannya orang Kristen ini apakah Tuhannya Yahudi yang nusul jadi Yesus atau dewanya orang Roma Athena yang turun menjadi manusia menjadi Yesus? Mana yang betul? Yahudi Gini, Yahudi Bang, nggak Bang, pernah Bang, mengakui Bang, Bang, sama Yesus Bang itu Aron. Tuhan. Maaf Bang Aron, maaf. Ya, perspektif Kristen ini yang Dengar dulu maksud. Bang Juma, maaf. Jangan dulu kau bawa ke cerita masalah Kristen. Bang Aron juga, jangan dulu kau terlalu cerita ke Kristenanmu. Ini Ya, apa tunggu pula dulu, kau Bang. ngatur-ngatur di sini kau? Alah, ngatur-ngatur kau di sini, kampret kau. Kenapa diturunkan? Kita butuh warna baru. Ya, Dilajan jadi aja lagi nanti. orang Yahudi kan nggak mengakui Yesus itu datang sebagai Tuhan. Iya, orang Yahudi, Oke, tapi terus orang Kristen Iya sebentar Bang Juma, ini kan mau dijelasin. Oke, karena pada saat pengajaran Yesus, mereka semua pada membangkang, nggak mau ngikutin ajaran Kristus Yesus. Nah, dijelaskanlah pada saat dia kebangkitannya itu, siapalah Yesus itu sebenarnya, gitu Bang Juma. Nah, sekarang yang mengajarkan kemudian Minggu siapa? Iya, itu arti dari Konstantin. Sabat itu kuduskan hari Sabat itu. Coba Nah, deh Bang kuduskan Juma. hari Sabat Gimana berarti sih? kan hari Minggu, hari Sabtu Bang, bukan Minggu. Bang. Oke, Bang setuju nggak Bang Juma? Bang Juma setuju nggak? Itu diartikan bahwa ada 7 hari, luangkanlah 1 hari untuk menyembah dan menyebut nama Tuhan. Iya, Setuju nggak? dan ditetapkan hari Nanti apa? dulu tuh kan. Langsung Ya, ke situ larinya. Saya setuju kawan. Dan itu ditetapkan hari apa? Iya, kalau kita Kok ngomongin iya? Sabat, Ditetapkan hari Kalau kita apa? kalau kita ngomongin Sabat, itu arti Sabat itu nggak melulu Sabtu loh Bang Juma. Lah, bahasa Yunaninya Sabtu apa? Nggak melulu Sabtu Bang Juma. Iya. Luangkanlah 1 Iya, hari dari yang- 7 hari. Oke. Yang saya tanya, bahasa Yunaninya Sabtu apa? Sabat. Nah, Sabat. Yang diperintahkan untuk dipelihara hari Sabat kan? Betul, tapi kan nggak melulu hari Sabtu. Nah, artinya. bahasa Yunani Sabtu, bahasa Ibrani Sabtu, terus Minggu kenapa bisa? Dari mana polanya? Iya kan Sabat itu nggak melulu hari Sabtu Bang Juma. Kata siapa? Loh, diartikannya begini. Begini Bang Juma, gue pusing dengan Gimana? kalian cerita. Cerita kalian itu kan cerita yang pernah diceritakan, Terus? ya kan? Cuman cerita itu tertulis. Ya masing-masing kalian kalau mau mengetahui ceritanya secara pribadi lah sebenarnya kalau kalian mau memahami di situ. Ya, cerita kalian itu tahu, aku semua cerita kalian itu. Ceritamu pun aku tahu, cerita dia pun aku tahu. Apa ini kok Iya, jadi curhat kalau mau masalah cerita. harga terong? Kenapa? Bukan, maksudnya begini Bang Juma. Bang Juma ini yang suka main debat sama si itunya, yang aslinya ya, si Juma ini. Yang suka debat sama si Elis, si Iya. Tata. Iya. Iya asli itu Bang ya. Coba Iya. tolong ngomong dulu Bang, pengen salam kenal aja gua mah.
Waduh. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu hari Sabtu itu Yaumul Sabti atau Sabtu Iya, itu sama. iya, aku tahu Terus itu. kemudian Tahu. dalam bahasa Yunani Tahu. juga hari Sabtu itu Sabat. Kemudian Tahu. dalam bahasa Ibrani Sabat juga Tahu, Bang. Tahu, jatinya. tahu, Nah, tahu. artinya bahasa Tahu, betul. Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Sabat itu Sabtu, sepakat tiga bahasa ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa Kristen ke gereja hari Minggu? Kekuatan karena Indonesia kah? Atau karena memang orang-orang Roma Yunani menyembah dewa mereka pada hari Minggu? Itu loh pertanyaan saya. Ya. Bisa kau ceritakan, Tadi barusan. Bang Aron? Bang Aron bisa ceritakan nggak? Loh, tadi kau suruh saya diam. Kukira kau pintar. Ternyata botol. Minumnya di lapo, maboknya di sini. Bisa nggak? Bilang. Aku nggak pengen. Kau dari tadi digencet-gencet mulu. Masalah situ. Kau nggak mau Arabnya cerita. Sabtu. Tahu ceritanya nggak aku pertanggungjawabkan. Itu Kemudian masalahnya. kalau kita berbicara mengenai Ibrani juga Sabtu itu Sabat, sama-sama Sabat. Nah ini kenapa jadi Kiryaki hari dewa ibadah Bang Juma kalian tahu itu nggak? kenapa? Enggak, gini. Cerita Bang Juma itu tadi, menurut Bang Juma, benar, nggak benar, atau gimana, Bang Juma? Benar lah. Bahasa Ibraninya hari Sabtu itu Yom Sabat, Iya, oke. ya kan ya? Itu kau Yom akui, Bang Siri. Juma ya. Cerita Bahasa Bang Juma Arabnya tadi, Yom Sabti. Bahasa Yunaninya itu Bang Juma sama akui ya. Sabat juga. Nah, Iya, sekarang Bang Juma permasalahannya kenapa Kristen justru ibadahnya hari dewa, Kiryaki. Nah, Katanya itu hari dia, Tuhan Bang. istirahat itu Sabat. Kenapa justru hari dewa yang ditempati Gini, ibadah? Bang. Jadi gini, Bang Atau ya. memang nama Yesus ini hanya dipakai untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa? Enggak. Apa Itu masalah, pertanyaan. ya, Bang? Mungkin, ya. Kok nggak ini mungkin? kalau menurut Paulus yang cerita bilang yang kok. seperti apa yang Bang Juma ceritakan, ya, karena di tempat cerita ini memang karena kita mengatakan tempat cerita ya karena memang sudah banyak cerita yang sudah kita ceritakan. Bang Juma ya, Masuk lagi rumbang. setuju di situ. Iya, setuju aja. Setuju di situ Bang Juma. Iya, setuju. Ini adalah tempat cerita untuk menceritakan sesuatu yang merupakan sebuah Iya. cerita, di mana Kamu cerita mau itu adalah ceritakan cerita yang yang bohong diceritakan juga oleh boleh. orang-orang yang suka bercerita, dan kita semua yang ada di sini adalah sedang bercerita dan mendengarkan cerita yang ada, di mana cerita itu adalah sebuah cerita yang harus diceritakan kepada orang yang suka mendengarkan cerita. Betul? Betul. Ah, bagus. Ya, oke, kita kunci di situ ya. Ya, kunci. Kita kunci di situ ya. Ya, kunci aja itu kunci. Oke. Pokoknya. Nah, jadi kan cerita kita kan Ah, ke situ. ya, membahas tentang cerita. Iya, Betul? cerita kita sampai di situ kan. Ya. Nah, jadi ya kita ceritakan Sahabat Bang, Al-Imbah Risyukran. Iya betul. di cerita ini kita ceritakan lagi. Iya. Jadi Dan orang-orang di sini juga masih mau mendengarkan cerita Bang kita, Aron betul? ini tadi, Bang Aron ini tadi, sebenarnya dia tahu ceritanya, Nah, tapi dia nggak mau tidak ceritakan. paham. Iya, tapi dia tidak paham menggambarkan. Alur cerita. Kan cerita itu kan bisa digambarkan, Bang. Ah, betul. Betul. Kenapa ada gambaran? Coba. Ya. Karena ceritanya Apakah tidak tergambar. gambaran itu tidak berasal daripada sebuah cerita? Ah, Coba Bang Juma kalau secara gini deh. Aku rasa kalau secara spiritual, Iya. natural, supranatural, atau bla bla spiritual, bla yang spiritus. lain ya aku rasa kalau cerita kan kita kan lagi bercerita nih Bang. Ya. Oke, aku percaya Bang. Bahwa cerita itu adalah sebuah Abang cerita. itu tadi. Karena kenapa? Iya, bahwa itu memang sebuah Cerita. cerita. Tapi cerita siapa Bang? Cerita orang-orang yang Siapa yang sedang mau bercerita di diceritakan. Betul?
Iya, tapi itu kan cerita siapa kan gitu. Iya betul. Kita ceritakan lagi bang kan. Cerita itu kita ceritakan lagi bang. Berupa cerita. Tapi ini cerita siapa? Dan orang-orang di sini juga mendengarkan cerita Nggak itu. terkecuali dia bang. Nggak orang lain. Nggak siapa-siapa. Itulah ceritaku. Kira-kira begitulah. Makanya jangan kau menceritakan Sesuatu cerita yang orang tidak lain, bisa Bang. diceritakan. Makanya ciptakanlah ceritamu yang bisa kau ceritakan kepada orang lain. Yang suka Nah, mendengarkan kalau kau cerita mau kan gitu. plesetkan, iya, kalau kau mau plesetkan di situ, ya monggo silakan ya. Itu ya tanggung jawabmu di dalam cerita itu. Iya. Hai, masolang generasi. Mantap sekali cerita kita. Jadi apa cerita kita malam ini, Bang? Iya, Udah belum itu, udah belum kejawab belum. Kalau belum biar gantian kau tempat cerita mulu dibalik-balik cerita orang cerita lagi. Ya, kenapa? Yang kau ceritakan itu pun ceritanya. Iya. Coba Kau pun Juma, dibuat yang kau karena cerita, ceritakan itu, jangan-jangan. Bang Ya. Juma. Kau Cerita yang kau sama orang ceritakan itu, tuamu. Bang. Oke, gini. Tempat cerita. Jangan-jangan kau ini dibuat pas pada saat bercerita juga. Jangan-jangan kau ini cerita juga. Saya baru Ih, namanya ternyata tempat cerita. Bang, kalau kau bisa Kesel kembali ke kali. rahim, Tadi Namanya ternyata akunnya tempat tadi kau cerita. suruh aku diam. Ternyata ini mau bahas cerita terus kan. tapi bikinlah ceritamu yang enak-enak. Cerita enak itu Cerita kayak yang mana? enak. Cerita itu yang Ceritamu enak yang kayak mana? Tadi Bang Juma aja Yang kayak bisa mana? terima Campur ceritanya kecap. gimana? Gimana cerita yang Iya, enak? Coba. kasih kecap. Iya. Kian Santang besok kau buka Komal, buat tema di situ. Ini untuk cerita-cerita enak gitu. Jangan diskusinya. Ya dari nama aja udah tempat cerita gimana sih Bang? Iya tahu. Mana ada? Kamu mau Mana nama ceritakan tempat apa? cerita? Itu nama akunnya, aku juga baru baca. Aku nggak mau cerita samamu kok. Kenapa jadi harus cerita samamu? Nah itu dia. Kalau kau nggak mau cerita sama aku ya dengarkanlah. Ada teman-teman Ya udah. yang mau berbicara di tempat cerita kan Siapa? gitu. Emang tanya di sini. Di sini ada emang yang mau cerita samamu? Itu host yang tadi jawab dia mah enak ngomongnya. Ya coba, Kenapa Bang Juma cerita itu ceritalah. pas? Coba. Aku dengarkan ceritanya apa? Itu cerita dari host itu tadi dia menyetujui pas cerita itu. Benar nggak Bang Yuma? Cerita itu memang seperti itu. Kamu lari dari cerita bikinlah ceritamu. Yang gue bahas Kau tadi bertanggung jawabkan ceritamu ya. Kau udah Oke. Kau udah mandi belum tempat cerita? Kamu cium. Iya tahu. Kok cium pula? Ya, kamu makanya nanya kan gitu. Kamu nanya. Katanya mau Nanya. cerita-cerita. Kan cerita-cerita katamu. Masolang. Kan cerita itu diawali pertanyaan. Kau udah mandi? Ya kau bikin Bang Jum jadi nanti jadi ketawa-ketawa aja loh. Kita Iya, aku tanya. loh ya. Kau udah mandi? Tadi kau pikir suhu beliau ini. Di atas suhu nih. Loh. Makanya. Di Di atas atas suhu suhu. ya. Di atas suhu Kenapa? bencana alam sudah kalau gitu. Wih di atas bencana alam Bang. Waduh. Hancur sudah kita. Nggak, Biasa dia. Kau nggak ada yang nyari untuk tidur. Udah malamnya ini. Bang. Udah nggak diharap sama orang tuanya sama beliau kayaknya. Kebanyakan ngisam balsem kayaknya. Kalau balsam sehat dia hilang sakit kepalanya. Teh ayam panas diisapnya. Oke, lanjut Bang Juma yang tadi. Ya, lanjut. Jadi gimana? Kenapa bisa ibadahnya Minggu? Sementara tiga bahasa Arab, Ibrani, Diyani, Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa Berarti- praktiknya Minggu? Berarti Bang Juma pura-pura nggak tahu ini. Enggak, ini kan cerita, ini kan cerita. Iya, berarti Bang Juma selama ini pura-pura nggak tahu ini tentang kekristenan.
Saya cuma butuh cerita gitu loh. Nanti cerita ini Kan Bang kita Juma- ceritakan di sini dan orang-orang pun Bang akan Juma. menceritakan kepada yang lain. Kan- Oh, ada cerita. Kan di Kristen itu kitabnya, ayat-ayatnya pun ada penafsirannya Bang Juma. Berarti Bang Juma nggak tahu ini. Tahu. Nah ya udah, itu kan sudah kita artikan, sudah kita tafsirkan. 7 hari luangkanlah 1 hari. Hitungan di Indonesia itu hari pertamanya Senin, makanya ketemunya Minggu. Kenapa nggak Hari milih hari istirahatnya. Rabu atau Kamis? Kan nggak masuk hitungan Indonesia dong. Kenapa harus larinya ke ini, ke hari Kiriaki, hari Dewa? Ya karena hari liburnya kan Minggu Indonesia. Bukan, kan Indonesia baru hadirnya belum cukup 100 tahun, sementara ibadah Minggu itu kan sudah 2000 tahun. Gimana dong? Ya orang memang simpelnya itu kok. Itu yang disebut cerita sama teman kita tadi. Cerita yang tak bermakna, yang tidak punya dasar pijakan, itulah dia. Kan begitu. Ya intinya kan meluangkan 1 hari dalam 7 hari. Itu sih Bang Juma. Tapi ada satu hal yang menarik, Saudara Arom. Kenapa setiap saya melihat ya data di Bible, misalnya Matius 21 nomor 28 nomor 1, setelah hari Kenapa? Sabat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, kenapa jadi minggu gitu loh? Padahal dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani sama-sama Sabat, Sabaton. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Bunda Rahma monitor. Ya, Coba dibuka Bunda Rahma. Matius 21 nomor 28 nomor 1 di Alkitab Sabda. Kita lihat Nggak satu usah lah. contoh ini aja. Nggak usah kesana Enggak. lah. Satu contoh ini aja dulu. Satu aja. sabar Harom. Dan saya menemukan data-data itu hampir 10 data di dalam Bible. Nggak kelar-kelar ini bahas Sabat doang Bang Juma nanti. Iya, biar pelajaran gitu loh. Nanti kita masuk ke Jumat Agung. Nah, tuh coba lihat. Apa di situ, Bun? Setelah hari Sabat kan dengan hari Minggu kan? Ada kan? Pertama Minggu, ada kan, Bun? Nah, coba Ini bahasa Yunaninya apa? Minggu. Minggu Coba. ya, 4521 ya. Diklik. Jatuhnya ke bahasa Yunaninya. Kenapa kabur? Sabaton. Sabaton. Tahu Minggu. Coba mundur Kok ke jadi Sabat. coba Original. mundur. Bukan yang tadi setelah hari Sabat lewat. Bukan Minggu yang pertama. Kan ada hari Sabat tadi, Bunda. Nah itu, setelah hari Sabat, kan Sabat tuh. Sabat lewat. Lalu setelah Sabat lewat muncul hari Minggu katanya kan ya? Ya, Nah, Minggu tadi apa bahasa Yunaninya? Bang Indra Syukran. Sabaton. Sabaton. Nah, sekarang hari Sabatnya apa di situ, Bun? Setelah lewat hari Sabat, nah coba Sabat apa? Klik coba. Apa dia? sama. Ya sama. Sama. Berarti Sabtu itu adalah betul Sabaton. Nah, kenapa muncul hari Minggu di situ? Kenapa di sini Minggu? Padahal sama-sama Sabaton. Inilah yang saya katakan, ada yang tidak beres dalam agama saudara. Bukan kita mencari kesalahan, bukan. Kita ingin meluruskan gitu loh. Karena hak itu harus ditegakkan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau lihat originalnya, Burunda? Itu Sabat itu tertulis. Tapi kemarin udah setuju Bang Juma bahwa untuk Indonesia ini menggunakan terjemahan aja. Kita kan emang umat terjemahan kan kata Bang Juma. Ini terjemahan terjemahannya. aja. Tapi Betul, jangan kenapa juga jadi tunggu deh. Minggu?
Jangan Jadi juga minggu kita biasa. jadi bodoh kan. Agama itu menghantarkan kita untuk sampai kepada poin kebenaran. Nah, kalau sudah kayak begini, Sabaton hari Sabtu, Sabaton hari Minggu, mana yang betul? Sama-sama Sabaton. Gini, Satu Sabtu, Bang satu Juma. Minggu. Masolang generasi. Jadi menurut Bang Juma, bapak-bapak pendeta dan pendiri-pendiri gereja yang waktu mula-mula menentukan 7 hari, 1 hari diluangkan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan itu di hari Minggu, itu orang-orang bodoh menurut Bang Juma. Saudara, justru mereka pintar. Mereka mengambil hari rayanya kemudian orang Yahudi dalam tata bahasa, tetapi mereka mempraktekkan ibadahnya orang Roma Yunani, menyembah kepada agnostosteos yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah hari Kyriaki, hari penyembahan terhadap dewa. Ya, itu Mereka kan menurut Bang cerdas. Juma. Itu fakta, itu real. Sekarang Bang, sekarang Bang, begini saudara, Bang, apakah mereka Bang, orang gini Bang, Bang, gimana? penentuan ibadah hari Minggu di gereja itu sudah hasil kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Nah, itulah yang saya katakan, mereka ini bukan orang bodoh, mereka ini orang pintar, orang cerdas. Mereka menutupi hari Kyriaki, penyembahan terhadap dewa pada hari Minggu mereka dengan istilah Sabat itu. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Sabat itu Sabtu, tapi mereka menjadikannya hari Minggu. Kenapa? Mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka menyembah agnostosteos. Yang kita Tidak sembahkan, mau. yang kita sembahkan Allah Bapa, Bang. Bukan Allah Bapa yang agnostosteos. mana? Yang mana? Tuhannya Yahudi turun ke bumi mati gitu maksudnya? Dalam Siapa? nama Yesus. Iya, yang turun ke bumi itu Theos, yang disembah pada hari Minggu. Sedangkan Tapi Elohim disembah pada hari Sabtu. kita kan menentukan sesuatu berdasarkan sejarah. Sejarah apa? tertulis, Sejarah tertulis bahwa Nah, sekarang sejarahnya Yahudi kan? Zaman dulu ada terlahir anak manusia yang diberi nama Yesus. Oke. Tujuan Oke. datang untuk menyelamatkan umat manusia. Oke. Oke. Nah. Tapi apakah kemudian ketika dia datang, manusia tersebut mengatakan dirinya itu sebagai jelmaan dewa, inkarnasi dewa? Ayo. Nah, itu dia pada itu saat dia. pengajaran Hah? dia itu memperkenalkan Allah Bapa, bukan Nah. dirinya sendiri yang diperkenalkan. Terus kenapa Kristen secara membudaya, mendarah daging mengatakan Yesus itu adalah reinkarnasi atau teofani daripada Elohim? Nah, ini ku kasih tahu sama Bang Juma. Oke. Orang Kristen mempercayai kebagaimanaan Yesus adalah inkarnasi dari Bapa itu Nah, sendiri, itu- ada di kebangkitannya. Nah, itu ajaran Yudaism atau itu ajaran Paulus kepada Yunani? Bukan ajaran Yunani, Iya. tapi memang yang Iya. diutus di luar dari bangsa Yahudi Nah, itu itu memang dia. Paulus. Berarti Paulus mengajarkan itu bukan kepada Yahudi, tapi mengajarkan itu kepada orang Athena Romawi, di mana Roma Athena memang Betul. sudah menganut ajaran itu. Karena untuk pengutusan Rasul Petrus diuntuk kaum bangsa Yahudi yang bersunat. Untuk Rasul Paulus diutus untuk orang yang tidak bersunat, otomatis di luar dari bangsa Yahudi. Tapi mereka berdua ini sudah belajar juga Bang Juma tentang pengajaran Yesus Kristus yang sebenarnya gimana. Nah, terus gimana Yesus mengajarkan? Pada saat dia ke Antioquia, ke Roma atau ke bangsa Romawi atau ke keluar dari bangsa Yahudi, itu memang sudah tahu Paulus itu bahwa mereka itu penyembah dewa dan mereka memang tidak mau menghilangkan tradisi itu. Tetapi Paulus menarik mereka untuk menyembah kepada sesembahan yang benar, yaitu inkarnasi dari Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, lucu. Bagaimana dikatakan menyembah kepada Tuhan yang benar, sementara Yesusnya datang tengah-tengah kaumnya mengatakan dia ini manusia. Tidak pernah Yesus mengatakan. Saya udah jawab
pada saat dia datang ke dunia lahir, itu pada saat dia hidup melakukan pengajaran tidak pernah menceritakan dia itu siapa, tetapi dia menceritakan bagaimanalah Bapa itu kepada muridnya. Menceritakan ketuhanan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Yang menceritakannya siapa? Melalui Paulus. Paulus. Sekali lagi, yang menceritakan sisi ketuhanan yang ada pada manusia Yesus itu Paulus. Dan Paulus menceritakan hal ini bukan kepada Karena dia Yahudi. dipilih, Bang. Karena dia dipilih. Pada saat karena dia dipilih. datang, pada saat Tuhan Yesus datang ke Ananias, lihatlah orang itu. Orang itulah yang aku pilih. Segala sesuatu yang dia lakukan atau yang dia tulis, ikuti. Itu ajaran untuk Yunani. Bukan. Loh, itu pengajaran Bahasanya untuk kan- Yunani. Bahasanya kan untuk dia Yahudi. bahasanya kan dia diutus untuk kaum di luar bangsa Yahudi. Iya, Berarti untuk semua. Dan informasi itu datang di tengah-tengah orang-orang pengikut Paulus. Kan begitu Betul. poinnya. Betul. Berarti itu cerita yang dibangun sendiri. Tapi pengutusan awalnya Bang Juma setuju dong, dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi, tidak menurut ditentukan kotanya, kan? Paulus. Bukan, kok menurut pula? Kan sudah tertulis. Galatia 1 nomor 15, aku diutus. Tertulisnya Aku dia diutus diutus. di luar dari dia di aku luar dari diutus bangsa Yahudi. untuk non-Yahudi. Pengakuan Paulus Iya. kan? Tapi Bang Juma sepakat dong. Iya, pengakuan Paulus dia mengaku dia diutus untuk non-Yahudi. Berarti di situ Paulus tidak menentukan kota atau bangsa mana, tapi yang jelas dia di luar dari bangsa Yahudi. Ya termasuk Indonesia juga. Nah, ada nggak suratnya untuk orang Indonesia? Ada terjemahan ini yang kita pegang sekarang. Ya enggak ada, cuma itu dari Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Galatia, yang ada di Antioquia. Iya, pengajaran itu kan berlanjut Bang Juma. Enggak hanya sampai di situ karena perintahnya Tuhan Paulus, itu, perintahnya Paulus. Firman Tuhan itu kan tidak berhenti sampai situ aja. Firman Tuhan itu berlanjut terus. Semua umat manusia bisa membacanya. Sekarang kenapa Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan padahal Paulus bukan Tuhan? Ya memang bukan Tuhan. Ya, terus kenapa Anda katakan karangannya adalah firman Tuhan? Kan kalimatnya tadi di awal, aku dipilih. Iya, dipilih sama Dialah siapa? orang yang aku pilih, Yesus. Dipilih. Sekarang ada konfirmasi dari Yesus nggak? Yang datang itu sama dia. Enggak, konfirmasinya bukan makhluk yang datang yang gaib itu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih? Nah, Yesus memilih. Ada nggak dia memilih Paulus? Kan itu pada saat pengajaran, pada saat hidup. Ketemu Paulus kan pada saat kebangkitan. Nah, ini dia yang jadi permasalahan. Kata Yesus. Kok dimasalahin pula? Iya dong. Karena kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka itu datanglah kepada Paulus roh kebenaran itu. Roh kebenaran yang datang atau Yesus? Roh kebenaran berupa cahaya. Dia mengatakan enggak, itu Yesus atau siapa? Cahaya. Ya, itu Yesus atau bukan? Iya. Lah, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Iya, roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran yang itu sendiri Yesus. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu Yesus? Kan dia memang mengutus untuk meneruskan pengajarannya. Sekarang dari mana Anda tahu kalau itu roh kebenaran? Dari kisah para rasul. Dia bertemu, kemudian jadi internal kalian sendiri yang mengatakan itu adalah roh kebenaran, bukan? karena fakta tertulisnya begitu. Nah, iya, tertulis oleh internal kalian sendiri. Yesus ada nggak mengajarkan itu? Yesus bilang, ada baiknya aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Yang datang ke Paulus siapa? Roh Yesus atau roh kebenaran? Roh yang berbentuk cahaya mengaku dirinya Yesus Kristus. Nah, itu sudah salah itu. Kok salah pula? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itu lebih tepat.
Enggak begitu Bang Juma. Kan Loh, bukan enggak langsung begitu dia- gimana? Kan ada Gini, dua yang datang. Pertemuannya kan gini, pertemuannya kepada Paulus rebah ke tanah kan waktu itu, jatuh. Kata Oke. pengarang. Kok kata-kata pengarang pula? Lalu kata siapa lagi? Jadi cerita itu nggak benar kata Bang Juma. Lah, siapa yang bisa membenarkan sesuatu yang dicerita oleh internal mereka sendiri? Loh itu tertulis terkonfirmasi sama Yesus. pengikutnya pada saat mau ke Ya itulah aku bilang Damaskus. internal, itulah yang aku bilang internal dia sendiri. Loh, Sedangkan pengikutnya Yesusnya pengikutnya ini, pengikut Paulus ini kan nggak mungkin berbohong dong Bang Juma. kok nggak mungkin berbohong? Apa dasar pijakannya Anda bisa mengatakan tidak mungkin berbohong? Apa untungnya mereka untuk berbohong? Sama seperti iblis. Apa untungnya iblis juga berbohong? Lah kan mereka bukan iblis. Bagaimana Anda bisa tahu sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dia memakai manusia namaku. kok. Orang dia manusia, apa Lah, yang untungnya datang mereka? yang datang menyembah Yesus juga pada saat kemudian di Markus 5 itu kan juga manusia. Tapi di dalam dirinya iblis. Yesus juga menyebut Yudas iblis, bahkan Petrus pun disebut iblis, tapi yang dilihat itu manusia. Karena Yudas dan Petrus itu kehendaknya mengikuti hawa nafsu dari dirinya sendiri. Oh bukan, karena di dalam Duniawi, diri bukan mereka bukan atas kehendak Bapa. di dalam diri mereka itu sudah ada pengaruh iblis. Beda ya. Makanya kemudian Yesus menyebut mereka ini iblis. Begitu kawan. Keras sekali hatinya Bang Juma ini. Oh, Lembut bukan. karena Bang Juma. Yang hak harus saya katakan hak. Sampai saya dipenggal pun saya tetap mengatakan hak itu adalah hak. Gini, Itu saya. cerita kisah para rasul, Bang Juma ya. Ya. Itu 2 kali menceritakan di kisah para rasul itu tentang pertemuan Rasul Paulus dengan Yesus. Kata Lukas kan? Dan kok kata Lukas lagi? Ini kan tertulis loh Bang Juma. Iya, kata Lukas itu dituliskan Lukas di buku pertama, buku kedua. Lukas ceritakan itu. Sekarang permasalahannya kedudukan Lukas di hadapan Yesus itu sebagai apa? Dukun Kedudukan Lukas di di mata Yesus. kedudukan Lukas di mata Yesus. Ya. Ya kan Lukas ini hanya menceritakan apa yang dia tahu. Nah, itu makanya ku bilang, ini kan cerita yang dibangun oleh orang yang tidak dikenal, tanpa validasi, tanpa pengesahan, tanpa kemudian legitimasi dari Yesus. Tapi dia tahu ceritanya. Nah, sekarang yang menerima wahyu dari ilahi itu Lukas apa Yesus? Yesus. Ya, Yesus. Kalau Lukas kedudukannya sebagai Sebagai penulis. kok jadi kayak gitu nadanya? Sebagai penulis. Kayak marah kali. Penyampai firman itu adalah Yesus. Ruang lingkup pengajaran kebenaran pada zaman Yesus itu tidak boleh tergantikan oleh siapapun. Yesuslah sebagai jalan sampai kepada Elohim. Tak ada yang lain. Maka unsur-unsur yang muncul kemudian dalam kebenaran, yang hak itu harus terlontar dari lisan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus selamat? Ada nggak dalilnya siapa yang percaya kepada Lukas selamat? Tapi kan udah nggak ada dianya. Ya itu dia. Kesempatanlah penyesat itu menggunakan nama Yesus. Ingat, detik-detik Yesus kemudian meninggalkan dunia ini, apa katanya? Setiap saat kau melihat aku mengajar di bait suci, tapi kamu tidak menangkap aku. Kau tidak pernah datang membawa pentungan dan pedang dan mengatakan aku penjahat. Tetapi saatmu sudah tiba. Saatmu sudah tiba. Apa itu? Saatnya kuasa kegelapan. Tidak usah terlalu jauh lah. Kita duduk di warung kopi bercerita hal sepele aja. Ketika kita mengatakan bahwa ada masa di mana Yesus pernah berpesan kepada muridnya ketika muridnya bertanya tentang kehati-hatian. Apa itu? Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Apakah hanya sesederhana itu? Tidak.
Oh saya datang nanti pada saat begini. Apakah cuman seperti itu? Enggak. Yesus kemudian mengulas itu kan tentang adanya pengajaran penyesatan. akhir zaman. Itu akhir zaman kalau Yesus datang. Betul, Kalau betul. Yesus datang di abad pertama, kapan akhir zamannya? Makanya bedakan. Enggak, saudaraku. Kedatangan. Kalau Yesusnya datang pada abad pertama, akhir zamannya itu kapan? Ya, abad pertama. Ya, abad pertama. Tetapi karena yang datang pada abad pertama bukan Yesus, maka tidak terjadi akhir zaman pada saat itu. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya abad pertama kita sudah tak ada di sini. Kan nggak mungkin dia datang dengan tubuh kemuliaannya, Bang Cuma. Loh, kok nggak mungkin dia datang dengan... Kan sudah duduk di sebelah kanan kan. Makanya Iya. yang datang itu cahaya. Iya. Dia ke atas, terangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah. Betul. Nah, sekarang sebelum terangkat, dia memberi pesan. Apa pesannya? Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mengaku-ngaku bukan aku, itu penyesat. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Apapun dia, jangan kau percaya. Tanda-tandanya, dia bisa melakukan tanda yang dahsyat, dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Tapi kalau tidak ada tanda yang kukatakan ini ada pada dia, jangan kamu percaya. Nah sekarang bermujizat, keluar dari kubur pada hari ketiga, bla 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 dan seterusnya. Kata Yesusnya, tanpa tanda-tanda aku datang, percaya atau jangan percaya? Karena penyesat itu mampu bermujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Kalau dia cuma datang saja, cuma bisa isap rokok, hanya bisa makan coto, bukan begitu. Kedatangan penyesat itu dilengkapi dengan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan orang. Tapi sayangnya, tanda dahsyat yang dibawa oleh Yesus palsu, tanda dahsyat yang dibawa oleh Kristus palsu, sedahsyat-dahsyatnya mujizatnya, kalau tidak memiliki tanda, dia harus sampai di tengah langit tampil, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sehebat apapun dia datang, si penyesat datang itu untuk menyesatkan banyak orang. Di antara masa Yesus datang untuk menampakkan tanda-tanda kedatangannya dan masa di mana Yesus mengucapkan kalimat itu di Bukit Zaitun, ada enggak orang yang pernah datang mengaku Yesus? Ada. Sakti enggak? Sakti. Bisa enggak bermujizat? Bisa. Dia bisa kemudian membuat hal-hal yang di luar nalar. Apa itu? Keluar dari kubur setelah dia mati. Apalagi dia datang di Pulau Patmos, dia datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, memberikan kemudian ilmu kepada Paulus sehingga Paulus bisa bermujizat sampai-sampai dia dianggap dewa di Athena, di Romawi dan seterusnya. Mampu tidak dia melakukan itu? Mampu. Apakah sudah dinubuatkan? Sudah. Apakah akan menyesatkan banyak orang? Banyak orang yang akan disesatkan. Dan orang disesat ini sadar nggak? Kalau sadar bukan orang sesat namanya. Pasti mereka membela kesesatan itu sebagai sebuah kebenaran. Nah sekarang ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Gini, aku jelaskan Bang Juma ya. Di situ dia bilang kan, jika kedatangan kedua kalinya dengan tubuh kemuliaannya dan di sebelah kanan kirinya ada malaikat, oke ya, itu baru akhir zaman. Tapi ketika dia yang datang di padang gurun itu memang nggak bersama malaikat, jadi nggak bisa disebut akhir zaman. Nah, kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Percayalah. Mana dalilnya? Ya kan memang bukan kedatangan yang kedua dengan tubuh kemuliaan. Kedatangan kedua itu. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku aku, kalau ada yang mengaku aku, mengaku bertemu aku, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Itu kan sama murid-muridnya Bang Juma.
Saudaraku, kata Yesus percaya atau jangan percaya. Itu dulu. Itu kan tentang pengajaran sih Bang Juma. Benar nggak sih? Iya. Iya, bukan tentang muridnya cerita bertanya, yang kan? harus kita ceritakan. Kemudian orang-orang suka mendengarkan cerita itu bukan. Ketika muridnya bertanya kan itu. Iya, di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata? Nah, tanda kedatangannya itu. Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus. Gurunya. Ya. Iya. Disebutkan enggak tanda-tandanya? Disebutkan. Nah. Dia datang dengan tubuh kemuliaannya. Nah, sebagai anak manusia atau sebagai bukan anak manusia? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan anak manusia? Jangan lari ke sana dulu. Ini dulu. Lah. Kan dia datang sebagai anak manusia kalau dia yang datang. Sekarang yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Itu untuk akhir zaman kalau anak manusia. Saudaraku, yang datang kepada Paulus anak manusia enggak? Bukan, makanya bukan akhir zaman. Nah, berarti bukan Yesus. Tapi dia mengaku. Mengaku apa? Mengaku dialah yang dianiaya. Hey! 2 kali Yesus kemudian memperingatkan muridnya, minimal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Namun sebelum penyesat itu datang, baca nomor 12-nya. Terlebih dahulu penyesat itu menganiaya kamu, menyesah kamu, menangkap kamu, memenjarakan kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadat dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Terjadi enggak kepada muridnya? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Setelah itu Paulus mengaku bertobat enggak? Yes. Pada saat itulah Yesus mengatakan, namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu tertangkap, teraniaya, terzolimi, tersesah, dan dipenjarakan. Setelah itu pura-pura bertobat. Kepura-puraannya bertobat ini ada nubuatannya enggak? Ada. Di mana? Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Seorang yang bertobat, lalu kemudian iblisnya keluar. Setelah iblisnya keluar, dia tidak menemukan pemberhentian di padang gurun. Lalu kembali kepada orang yang tadinya yang bertobat. Dia menemukan orang itu memang menjadi benar. Sementara itu, lalu iblisnya keluar memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk ke dalam orang yang tadi yang sudah bertobat. Setelah 7, 8 semuanya iblis masuk ke dalam dirinya, maka orang tersebut lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini akan terjadi dengan angkatan ini. Angkatan itu kapan? Angkatan sesaman Yesus. Paulus sesaman enggak? Sesaman. Pernah enggak bertobat? Pernah. Lalu setelah bertobat, dia keluar dari ajarannya, dari ajaran Imam Rabi Gamaliel. Apa yang terjadi? Dia mengajarkan bahwasanya Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh oleh manusia. Hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Manusia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu 2 kali lebih jahat. Yang tadinya hari Sabat dirubah semuanya. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau tunduk kepada perintah-perintah hari raya itu bukan sesuatu kebenaran. Ikuti aja aku, jadikan aku teladanmu, sebab aku juga adalah Kristus. Inilah yang terjadi. Makanya dari awal, dari tadi kita ribut tentang hari Sabat itu. Ibrani mengatakan Sabat itu Sabtu, Arab mengatakan Sabat itu Sabtu, Yunani mengatakan Sabat itu Sabtu. Tapi kenapa secara tradisi orang-orang Roma Yunani keturunannya tidak bisa meninggalkan penyembahan dewa matahari pada hari Minggu? Ada apa? Apakah betul nama Yesus hanya sebagai tempelan, hanya sebagai aksesoris doang untuk melancarkan penyesatan kepada seluruh anak manusia? Nama Yesus hanya dicatut sebagai alat untuk menyesatkan, sementara seluruh profesi agamanya tidak ada sedikit pun yang berdasarkan terhadap Yesus. Contoh, tanggal 25 Desember aja dulu, Natalan ini, ada nggak Yesus ajarkan? Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan Natal. Jangankan Yesus, murid-murid Yesus tidak pernah mengajarkan Natal.
Bahkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes penulisnya tidak pernah mengajarkan Natal. Nanti di abad keempat baru Natal itu dimulai. Ada apa? Kok ajaran baru ini muncul setelah konsili-konsili? Dari mana dasarnya ini Natalan ini muncul? Ayo, kita buka-bukaan. Nah, itu penting. Ayo. Abad keberapa Natal mulai dilakukan? Pada abad ketiga Masehi. Disebut Dis Natalis Solis Invicti. Dari mana ini ilmu ini? Salahnya di mana Bang Juma? Tidak ada yang salah kalau Kristen. Tapi tradisi Yudaism itu adalah sesuatu tradisi penyembahan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Ulangan 13. Ini Bang Juma. Umat Islam itu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oke. Di Kristen mengagungkan kelahiran Yesus, salahnya di mana? Salahnya adalah ketika Anda menganggap bahwa Yesua, Isa lahir tanggal 25 Desember. Padahal yang lahir tanggal 25 Desember itu bukan Yesus, bukan bukan Yesua, bukan Isa, tetapi dewa Hermes, dewa Horus, dewa Atis, Hercules, Zeus. Itu kan memang tradisi pada saat pengajaran ke Antioquia, Roma, Yunani. Mereka tidak mau tunduk kepada pengajaran kalau harus menghilangkan tradisi. Makanya mereka mau tunduk dengan pengajarannya, namun tradisinya tidak boleh dihilangkan. Begitu. Yang penting kan mereka tunduk dengan kebenaran. Sekarang permasalahannya, siapa yang mengajarkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang menginstruksikan kemudian mutiara diberi menginstruksikan kemudian mutiara. Iya sudah, menginstruksikan kan, yang kemudian memberitakan kemudian mutiara dan barang-barang kudus kepada Romawi Athena. Siapa yang memberikan untuk memberikan? Siapa? Ada nggak perintah dari para nabi-nabi Yahudi? Ada nggak perintah dari Yesus? Bahkan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jelas kok itu. Gini loh, jadi Bang Juma, Paulus aja nih yang ngotot-ngototan datang kemudian mengajarkan itu kepada orang Romawi, Yunani, Athena. Bang Juma itu tetap kekeh pada pendirian pada saat pengajaran. Nggak mau lari ke kebangkitan tuh, nggak mau Bang Juma. Saudaraku yang bangkit, mau. Saudara, kenapa saya menolak kebangkitan itu? Pertama, Tuhan Elohim tidak pernah mengajarkan tentang penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Sebentar gini Bang Juma ya. Yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Sedangkan gini Bang Juma. Sedangkan umat Kristen itu percaya kebangkitan yang diajarkan itu setelah kebangkitan, bukan pada saat pengajaran. Pengajaran itu menggenapi dari hukum Taurat. Makanya Kristen itu percayanya kebangkitannya, kuasanya. Saudaraku, bukan pada saat pengajarannya. Kalau pengajarannya itu khusus untuk murid-muridnya dia Yahudi. Gitu loh. Nah, untuk menggenapi. Udah, berarti Anda sudah memilah nih. Berarti Anda sudah memilah mana ajaran Yesus pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dan mana ajaran oknum yang mengaku Yesus yang memang spesial untuk non-Israel. Betul? Bukan oknum, bukan. Lalu? Jadi gini, pada saat pengajaran Bang Juma tetap kekeh maunya diskusi tentang pengajarannya, sedangkan pengajaran itu tidak bercerita kebagaimanaan Yesus datang, tapi Yesus menceritakan kebagaimanaan Allah Bapa itu sendiri yang mengutus dia sebagai firman yang datang ke manusia, sebagai manusia. Diceritakannya itu kebagaimanaan dia itu setelah kebangkitannya itu yang orang Kristen percaya. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Tolong dihargai itu. Tolong dihargai. Saya saja bukan Kristen, saya menghargai dalil itu.
di mana Yesus adalah penerima firman dan penyampai firman, mustahil ada kedustaan, ada kebohongan yang terlontar dari mulutnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti segala firman yang menjadi porsi Yesus sudah Yesus sampaikan. Apa endingnya menurut Yesus? Murid-muridnya sudah menerima dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Titik. Pada saat pengajaran. Pada saat pengajaran, betul. Nah, pada saat pengajaran, seluruh firman sudah Yesus sampaikan. Di antara firman yang Yesus sampaikan ini adalah ada item-item di mana murid Yesus diberikan sebuah pengajaran agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus Kristus. Jangan Anda tutup mata dengan itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu tentang keadaan itu. Itu ajaran Yesus agar murid waspada kepada iblis yang datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Yesus Kristus." Berarti Yesus sebagai pembawa kebenaran, ketika dia bercerita seperti itu, benar-benar muncul setelahnya iblis memakai nama Yesus Kristus. Oke, kita bahas Matius 7, 23, 24 berarti ya. Ya, Ada banyak gitu bang, ada banyak Bang Juma, bukan satu orang. Paulus Ya, sendiri bang, didatangi. memang banyak. Memang banyak. Dia sendiri didatanginya. Siapa yang banyak ini? Nah, sekarang begini, saudaraku. Dikatakan di dalam Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau. Engkau wahai ahli Taurat. Engkau wahai orang Farisi. Engkau orang yang munafik. Engkau menjelajahi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan seorang saja. Seorang menjadi pengikutmu. Dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan orang ini, yang kau jadikan orang neraka ini, 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti kalau 2 kali lebih jahat, Paulus menyesatkan 1 orang, si 2 kali lebih jahat ini menyesatkan 2 orang. Yang 2 orang menyesatkan masing-masing 4 orang. Yang 4 orang masing-masing menyesatkan 8 orang. 8 orang masing-masing menyesatkan 16 orang. 16 orang begitu seterusnya menyesatkan 32. Bla 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 bla. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sampai kemudian membumi para penyesat-penyesat ini, termasuk saudara. Ketika saudara mengajak orang lain kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Anda termasuk penyesatnya. Murid Anda juga akan mengadakan hal seperti itu. 1 orang yang dia sesatkan, turunannya sampai hari kiamat 1 miliar, maka ente harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi telah menyesatkan 1 miliar manusia. Siapa yang mengajarkan kalian melakukan Natal? Jawab itu dulu. Kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 16, nomor 26. Apa kata Yesusnya? Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku perintahkan. Mana perintahnya untuk Natalan? Jawab saya. Mana? Kalau tertulis nggak ada lah bang. Lalu Itu kan memang hasil kesepakatan. Kita sudah percaya dengan. ya udah benar berarti itu. innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti. Iya, berarti Bang Juma mau bilang orang terdahulu itu bodoh-bodoh. Justru karena mereka pintar. Ingat kata Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Kalian memuji aku dengan mulut kalian. Percuma, kata Yesus. Sedangkan pekerjaan yang kalian lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang kena itu? Kalian memuji Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Ibadah minggu bukan perintah Yesus. Makan babi bukan perintah Yesus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Memperingati hari kebangkitan, hari kematian bukan perintah Yesus. Percuma, kata Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan adalah perintah-perintah manusia. Ini fakta. Ini real. Ayo. Nggak mungkin Bang Juma Nggak mungkin apa?
kita memuji anak bapak, kemudian bapaknya marah, itu nggak mungkin. Gimana ceritanya? Aneh Bang Juma ini. Kita justru memuliakan anak bapak. Coba Gimana Anda bapak lihat. itu marahin kita? Lucu. Nggak logikanya, logiknya aja Bang Juma ya. Bang Juma punya anak. Anak Bang Juma kita muliakan. Justru kita merayakan sukacita. Masa Bang Juma marah? Saudara, Kecuali kita mau membunuh anak Bang Juma, itu beda cerita. Saudara, beda lagi. Yesusnya pernah mengatakan begini, maukah aku ajarkan kepada kamu, kepada siapakah kamu harus takut? Itu, takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad, dan setelah membunuh jasad, Dia mampu melemparkan jasad itu ke dalam api neraka jahanam. Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Neraka surga, surga neraka, neraka surga. Orang mati semuanya akan dibangkitkan. Orang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga. Orang jahat, orang jahil, orang neraka akan dibangkitkan kemudian untuk mati yang kekal di neraka. Berarti yang menjadi item penilaian selamat tidaknya manusia menurut Yesus berdasarkan Yohanes 5 nomor 29. Amalan, perbuatan. Orang masuk surga kata Yesus, orang yang melakukan kebenaran. Orang yang masuk ke neraka, orang yang melakukan kejahatan. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kalau menjadi saudara, di mana pendeta saya selalu bermukjizat, bernubuat, mengusir setan ketika ada yang sakit pakai nama Yesus Kristus, mendengarkan ancaman Yesus itu, sudah pasti saya akan meninggalkan gereja. Sudah pasti itu. Kenapa? Saya memperhitungkan keselamatan saya di akhirat. Kalau hidup di dunia ini berapa tahun sih lamanya? Habis itu juga kita pergi tinggal nama, tinggal dikenang orang. Kita dikenal juga paling seminggu, sebulan, setahun. Habis itu orang melupakan kita. Terus hubungan urusan kita ini nih, urusan pribadi kita dengan Tuhan kita ini, apakah ada akhirnya? Nggak bisa. Kita nggak ada akhirnya berurusan dengan Tuhan kita. Tidak ada akhirnya berurusan dengan amalan kita. Tetap saja kita hidup. Sekali kita dicipta hidup, maka kita tidak akan pernah mati. Kita akan tetap hidup. Entah itu hidup di surga kekal atau hidup di neraka kekal. Itu mutlak. Nah, sekarang tinggal pilihannya di mana? Di kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menciptakan kemudian dua potensi bisa terjadi pada diri manusia. Apa itu? Bisa berbuat jahat, bisa bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada penciptanya. Apa implementasi takut kepada pencipta? Tidak ikut-ikutan dalam beragama, tidak mengikuti suatu ajaran tanpa ilmu. Bukan hanya karena tradisi, hanya ikut keluarga, hanya ikut kelompok tertentu, tidak. Tapi benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Ketika kita bertakwa kepada Tuhan, kita cari Tuhan menginginkan apa sebenarnya ini. Karena tidak mungkin Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu. Tuhan yang menciptakan orang Kristen dan Tuhan yang menciptakan orang Islam itu satu. Bukan berarti kalau kejahatan, Tuhannya Islam. Kalau kebaikan, Tuhannya Kristen. Tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan kita itu sama. Sama Tuhan kita itu. Cuman dalam kehidupan kita ada yang bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Itu aja. Kristen dan Islam itu Tuhannya sama. Sama-sama Tuhan pencipta alam semesta ini. Mustahil beda. Karena pencipta itu cuma satu. Hanya saja di Islam memurnikan kesatuan, memurnikan ketauhidan terhadap Tuhan. Mengesahkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang entitas absolut. Yang tidak bisa terbagi, tidak bisa berbilang, tidak bisa kemudian terpecah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Sedangkan saudaraku Kristen, kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Kenapa orang Kristen itu disebut musyrik? Disebut kufur. Karena orang Kristen mengakui tiada Tuhan selain Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Mantap sekali memang. Tetapi ada tetapinya. Yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha perkasa, yang maha bijaksana ini
mengambil rupa kelemahan bernama Kristus Yesus. Dia turun ke bumi menjadi lemah, menjadi seonggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Ini kefatalan yang dilakukan oleh Kristen. Setelah mereka sadar, mereka dicipta oleh Sang Yang Pencipta. Mereka kemudian dihidupkan oleh Sang Pencipta. Mereka kemudian diberi apa yang mereka butuhkan dari Yang Maha Kuasa. Di ufuk yang berbeda, mereka juga mengakui Dia yang Maha Kuasa telah nusul ke bumi menjadi makhluk yang tidak berkuasa. Inilah yang disebut zalim. Inilah yang disebut sesat. Itu. Oke. Kemana perginya orang seperti ini? Ya neraka. Nah, gantian mungkin Bang Juma ya. Iya, saya juga capek. Kalau Gak ada kopi soalnya. sebenarnya udah final kalau di kita Bang Juma.